Halo, pada video kali ini saya ingin mengembangkan layout dan style yang sudah kita buat kemarin ya. Nah, pada yang ini kemarin kita akan menggunakan BlueStack. Saya tunjukkan menggunakan BlueStack. Nah, di sini saya akan tunjukkan bedanya menggunakan BlueStack dengan emulator yang ada. Kalau menggunakan BlueStack, yang terjadi adalah BlueStack memiliki ini ya, memiliki resolusinya sendiri. Jadi BlueStack bisa menyesuaikan resolusinya sesuai dengan layar PC kita ataupun laptop kita. Nah, di situ menyebabkan jika kita memprogram menggunakan aplikasi seperti BlueStack, yang terjadi ketika kita buka di physical device asli, akan terjadi beberapa perbedaan ya. Jadi misal di BlueStack kemarin kan kita sesuaikan kalau teksnya kurang kecil, jadi biar tutorialnya kelihatan saja dibesarin. Nah, di sini saya tunjukkan bahwa hal tersebut adalah nggak bagus. Nah, jadi untuk layouting disarankan langsung menggunakan physical device atau langsung dari Android emulator. Ya, kalau kemarin BlueStack itu meskipun dia menggunakan Samsung S20, resolusinya tidak sesuai ya. Nah, di sini caranya gimana? Kita handle satu-satu komponennya, satu persatu ya. Di awal di komponen to do input. Di to do input, ini kita hapus dulu font size yang kita buat. Jadi ini ada font size, kita hapus dulu, dan dia akan kembali normal. Dan untuk memisahkan dua komponen ini, daripada di sini menggunakan margin right, di sini kita bisa melakukan justify content space between. Nah, maksudnya space between adalah dia akan memisahkan dua komponen ini, yang satu komponen pertama di kiri, komponen kedua langsung di paling kanan. Jika ada tiga akan terbagi tiga, 1, 2, 3 seperti itu. Jadi rata dalam satu layout full itu. Nah, jadi di sini saya mau menggunakan ini ya, di anak-annya tidak mau menggunakan flex. Nah, ini gambarannya space between. Nah, untuk luasnya ini, luas input teksnya, ini bisa dibuat seperti ini, width dengan nilai maksimalnya berapa persen. Nilainya berapa persen ya. Jadi misal di sini 70% atau 75%. Nah, maka dia akan otomatis mengikuti layar HP. Nah, untuk button tambahnya, button teksnya mungkin bisa ditambahi paddingnya ini langsung. Jadi misal sini saya gunakan padding horizontalnya lebih besar. Ya. Nah, daripada di sini menggunakan tanda plus, saya akan gunakan tambah. Kecilkan padding horizontalnya. Nah, border radiusnya mungkin ya lebih bagus dikecilin. Nah, untuk input teksnya kita hapus yang tidak dipakai. Input teksnya bisa menggunakan tetap border ini, diberi border radius, samakan saja 10. Fashionnya dihapus dulu. Nah, di sini kita tambahkan border width. Satu saja cukup. Nah, saya di sini sudah buat seperti ini. Nah, di sini kalau lihat ketika keyboardnya terbuka, dia akan mengecil.
Hal ini terjadi karena ketika keyboard dibuka, screen-nya akan mengecil sesuai dengan ininya. Nah, jadi ini kurang bagus. Oke, ini juga lebih enak digantikan menjadi Honda. Biasa saja. Sekarang kita masuk ke to-do list-nya. Flex ini kayaknya terlalu besar, saya kecilkan. Jadi ditambah align item sini itu benar, ditambahkan center. Di sini sudah tidak berubah ya. Kenapa di sini biar itemnya tidak ini ya, tidak stretch. Jadi misal ini size defaultnya, terstretch atas bawahnya kalau tanpa menggunakan align item center ini. Karena dia diatur memenuhi flex 1 ini. Flex 1 dimana kalau 1/5 kan 1/6 1 dari ini ya. Ini kan 5 flexnya, ininya 1 yang atas. Jadinya 1/6. 1/6 layar ya, dia akan mengisi height-nya otomatis mengikuti flexnya. Di sini dengan align item ini dia bisa membuat ini ya, itemnya sesuai height-nya. Jadi komponennya sesuai. Nah, karena kita melihat jadi seperti itu, kita tambahkan paddingnya untuk buttonnya. Nah, ini bisa. Nah, mungkin lebih bagus kalau ditambahkan border bottom. Nah, jadi ini biar terlihat ya. Kalau dia tanpa menggunakan align item, teksnya akan memenuhi ini, teksnya dan juga buttonnya, memenuhi satu kontainernya. Nah, selanjutnya masuk ke to-do list. Di to-do list juga di sini kita akan hapus segala pengaturan ini, font size dan juga flex untuk teks, button dan juga button text. Nah, di sini bisa dibuat seperti tadi, space between. Dia sudah space between. Untuk button teksnya sama, kita buat padding saja 15 dengan border radius full. Jadi apalagi aku tambahkan, ya, di sini kita bisa gunakan align item lagi. Nah, dengan begini dia sudah sesuai. Mungkin daripada kita menggunakan seluruh backgroundnya jadi gray, kita bisa buat suatu kontainer di sini. Kita pisahkan setiap kontainer saja background colornya. Background color, tag, kita gunakan warna. Sebentar, saya lihat dulu. Nah, kayaknya ini warnanya bagus. Nah, di sini saya dari color hand ya, coba buat pilih-pilih warna. Ini mungkin bagus, F3 7878. Nah ya, lumayan. Kita pisahkan setiap mininya.
Oke, kita buat 5 saja, lalu kita pisahkan pada masing-masing ini, masing-masing listnya margin. Saya gunakan 5. Ya, paddingnya semua saja. Badannya terlalu besar. Nah, border radius 10. Oke, elevation. Nah, ini sudah terlihat lebih bagus. Ya, scrollnya jalan dan dia tidak merusak ukuran daripada input teks kita. Sekian video ini, cuman biar kelihatan saja gimana proses penggantian stylingnya dan gimana saya berpikir ya, proses berpikirnya saat mengubah-ubah style ini. Sekian pada video ini, terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.